Lahir di Pacitan pada tanggal 15 Agustus 1952, Profesor Dr. Sudiono Sastroatmojo sudah memiliki tekad yang kuat dalam membawa perubahan bagi generasi masa depan. Dimulai dari menempuh pendidikan dari SDN Cokoro Kembang Pacitan, orang yang akrab dengan sapaan Sudiono ini kemudian melanjutkan perjalanan studinya di SMP Negeri Ngadirojo. Pada tahun 1971, Sudiono melanjutkan pendidikannya di SPG Negeri Pacitan. Tak sampai di situ, tahun 1981, Sudiono melanjutkan studinya S1 Civic Hukum Ekip Semarang. Dilanjutkan S2 Studi Pembangunan UKSB tahun 1999 dan S3 pada tahun 2005 di Ilmu Hukum Undip. Dikenal sebagai sosok yang memiliki jiwa sosial yang tinggi ini, Profesor Dr. Sudiono Sastroatmojo juga telah mengantongi pengalaman di bidang organisasi, mulai dari menjabat sebagai Ketua Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia tahun 1995, Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni di Universitas Negeri Semarang periode 2006-2013, anggota Dewan Penasihat PMI Jawa Tengah tahun 2007-2012, anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia di Jawa Tengah, Ketua Riset Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2008, hingga menjabat sebagai tenaga ahli Bupati Pacitan di bidang pembangunan dan ekonomi. Tak hanya itu saja, orang yang juga merupakan penggagas jurnal JP2IN Kabupaten Pacitan ini juga telah mendapatkan prestasi dan penghargaan yang membanggakan. Di antaranya, pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru bidang pembina lingkungan dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2010. Selain itu, pendamping hidup dari seorang istri Dr. Endang Wuryandini juga pernah mendapatkan penghargaan penanaman 1 miliar pohon dari Presiden Republik Indonesia tahun 2011. Penghargaan Damandiri Award dari Yayasan Damandiri tahun 2012. Penghargaan Tokoh Pelopor Penanam Pohon di Kampus dari Presiden Republik Indonesia tahun 2012 hingga mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai pelopor penyedia bangku kuliah gratis untuk warga miskin di tahun 2013. Selain dari jiwa sosialnya, bapak tiga anak ini juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian budaya. Salah satunya budaya lokal, di mana Sudiono Sastroatmojo berperan sebagai pengkaji saat budaya wayang beber mengalami sengketa. Seorang tokoh pendidikan yang merupakan rektor di Universitas Negeri Semarang ini pun juga turut meramaikan bursa pemilihan kepala daerah Kabupaten Pacitan. Tak hanya tekad yang kuat, namun dengan pengalaman dan prestasinya pun menjadi bekal dalam pilkada serentak mendatang. Seperti apa perjalanan karir seorang rektor di universitas ternama hingga visi misi yang diusung dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pacitan? Saksikan informasi selengkapnya di Bincang Tokoh, spesial lebih dekat dengan Profesor Dr. Sudiono Sastroatmojo, sang guru ngabdi, orang badi di tanah leluhur. Selamat malam pemirsa CTV Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti kita ketahui, Pacitan memiliki berbagai pesonanya, potensi-potensinya baik dari pariwisata, kemudian pembangunannya, dan berbagai tokoh-tokoh penting yang telah dilahirkan di Pacitan ini. Nah, pada malam hari ini pemirsa CTV Pacitan, saya berkesempatan langsung untuk berdialog lebih dekat dengan Profesor Sudiono Sastroatmojo MSI, yang mana salah satu prestasi beliau adalah pernah sebagai rektor dari Universitas Negeri Semarang. Baik, mari kita sapa bersama. Selamat malam Profesor. Selamat malam Mas, selamat malam pemirsa sekalian. Dan pemirsa, pada malam hari ini kita tidak berdua saja, karena di sini di kediaman beliau kita sudah ditemani oleh berbagai elemen masyarakat yang nantinya akan menyampaikan harapan-harapannya kepada Profesor, yang mana mungkin dari pemirsa JP Pacitan sudah banyak yang tahu ya, karena beliau sudah mengiklankan dirinya di mana saja, di berbagai tempat, bahwa beliau akan mengikuti kontes
di pemilihan kepala daerah Kabupaten Pacitan tahun 2020 ini. Jadi nanti dari berbagai elemen masyarakat ini akan menyampaikan harapan ke depannya bagaimana beliau untuk membawa Pacitan lebih baik ke depannya sesuai dengan keinginan para masyarakat Kabupaten Pacitan. Baik Prof, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh tentang visi misi nanti apa yang akan Profesor bawa, boleh diceritakan nggak Prof, perjalanan kalian Profesor itu dari masa kanak-kanak sampai menjadi sekarang seperti ini seperti apa Prof? Ya, kalau dari kanak-kanak sampai hari ini barangkali tidak bisa terekam untuk diekspos kembali secara utuh. Tapi barangkali secara garis besar kami bisa ceritakan. Artinya memasuki usia sekolah dari SD, SMP, SPG saya di Pacitan. Kemudian saya melanjutkan untuk S1 itu di Semarang, S2 bahkan sampai S3 juga di kota yang sama, artinya di Semarang. Nah, ini pendidikan, kemudian pengabdian sebagai abdi negara, artinya sebagai PNS, kalau sekarang ASN itu saya dari tahun 82 sampai hari ini saya statusnya masih PNS ASN gitu. Berarti sampai saat ini Profesor masih aktif di akademisi berarti seperti itu Prof? Iya, jadi sampai hari ini saya masih statusnya ASN sebagai dosen di Universitas Negeri Semarang, tepatnya di Fakultas Hukum. Dan insya Allah kalau kemudian sehat, panjang umur, kami akan berakhir pada tahun 2022 yang akan datang. Ya, doakan aja mudah-mudahan tetap sehat, umur panjang sehingga bisa memasuki usia pensiun itu dengan selamat begitu. Baik. Ketika berada di kelompok akademisi, sejak kapan sih Profesor ingin atau berkeinginan untuk terjun ke dunia politik itu Prof? Ya, sebenarnya dunia politik bukan dunia yang berbeda pada umumnya. Hanya fokus dari warga negara ini, kemudian orang memberikan satu ruang, dikatakan ini adalah orang yang berfokus pada bidang pendidikan, fokus bidang politik dan seterusnya. Sesungguhnya pengkotakan semacam itu menurut hemat kami kuranglah tepat. Hanya stressing pada saat tertentu, orang yang semula mengabdi pada profesi tertentu kemudian beralih ke profesi yang lain. Hal ini hal yang biasa dan wajar. Nah, terkait dengan diri saya yang posisinya masih ASN, PNS, kemudian tadi dikaitkan dengan pemilu kada Kabupaten Pacitan periode 2001-2006 yang penyelenggaraannya insya Allah di tahun 2020 ini, kami memang ada keinginan, tapi ini adalah juga sejalan dengan sebagian masyarakat yang memberikan satu kesempatan, mendorong kami untuk ikut berkompetisi itu gitu. Mungkin ada faktor tersendiri yang menjadi salah satu motivasi Profesor untuk kan ini Profesor juga sudah lama bekerja di luar daerah, mengabdikan diri di kelompok akademisi di luar daerah. Ada motivasi tersendiri yang mau menyebabkan Profesor untuk ini waktunya saya untuk mengabdi di Pacitan, mungkin seperti itu Prof? Ada? Ya, secara khusus rasanya tidak, tetapi begini. Di akhir pengabdian kami di universitas sebagai pegawai negeri, kami kemudian sering terlibat kegiatan-kegiatan di pemerintah Kabupaten Pacitan. Di situ kami kemudian berada di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat petani, masyarakat nelayan, dan juga yang sejalan dengan bidang yang kami geluti selama ini adalah di dunia pendidikan.
di situ memang banyak hal yang menarik untuk bagaimana kalau secara bersama-sama kita berada di satu lingkungan itu memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi lingkungan-lingkungan itu. Artinya di lingkungan pendidikan, di lingkungan petani, di lingkungan nelayan dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Profesor ini kan dari background pendidikannya sebagai sarjana hukum, kemudian mengambil jurusan S3 pun hukum ya Prof ya. Berarti pengetahuan profesor tentang berbagai aturan-aturan itu sudah sangat ngelotok ya kalau bahasanya. Kemudian pendapat profesor tentang saat ini yang terjadi di Pacitan tentang apapun lah, mungkin ada pendapat tersendiri Prof melihat dari sudut pandang Anda sebagai praktisi hukum mungkin. Ya, sebenarnya kehidupan bermasyarakat bernegara ini dari satu wilayah dengan wilayah lain ya tidak ada perbedaan yang mencolok. Artinya bahwa katakan wilayah Pacitan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain ini, bahwa Pacitan tidak memiliki satu tradisi, tidak memiliki satu kehidupan yang berbeda yang dengan yang lain. Ya, kehidupan di masyarakat Pacitan ini adalah sama dengan masyarakat di wilayah-wilayah lain. Karena secara umum norma yang digunakan adalah juga norma yang bersifat nasional, yang bersifat yang bersifat umum juga. Artinya berlaku di Pacitan juga berlaku di wilayah yang lain. Gitu. Hanya memang di setiap wilayah memiliki semacam kebiasaan-kebiasaan, walaupun tentu tidak bisa disebut dengan hukum adat. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu antara daerah satu dengan daerah lain bisa berbeda. Sebab ada ungkapan Jawa, negara mawa tata, desa mawa cara. Artinya bahwa secara teknis itu adalah ada hal-hal yang kemudian disesuaikan dengan budaya setempat. Gitu. Apakah ada pendekatan khusus tersendiri, metode pendekatan khusus tersendiri untuk masuk ke dunia yang Profesor sebutkan tadi? Ya, saya pikir tidak, karena penyebutan apakah dari lembaga pendidikan ke lembaga yang lain atau sebut saja katakan dari dunia pendidikan ke kawasan yang berbeda, ini tidak memerlukan satu persyaratan yang khusus atau persyaratan yang sangat rigid, tidak. Selagi kita memang bisa beradaptasi, khususnya adalah dengan warga masyarakat bangsa ini, rasanya tidak sulit untuk menjadi bagian dari setiap komunitas itu. Tentu ini dengan satu semangat kebersamaan, saling hormat menghormati dari setiap unit yang kemudian dihadiri atau yang diikuti itu. Baik, Profesor ini kan terkenal orang yang sosialis sekali. Sempat tadi kita mendapat informasi bahwa setiap hal yang Profesor buat ataupun kalau kita ngomongnya terobosan-terobosan yang Profesor buat itu lebih dahulu Profesor memulainya secara diri sendiri, entah itu ketika Profesor masih menjadi rektor ataupun ketika saat ini menjadi ASN itu kan Profesor terkenal sebagai orang yang sosialis, kemudian juga melakukan riset sendiri dulu sebelum memberikan aturan. Nah, apakah itu bagi Profesor tidak terlalu berat ketika harus mengaplikasikan ke individu Profesor sendiri sebelum menyampaikan kepada halayak ramai gitu, Prof? Iya. Terima kasih, Mas. Jadi sesungguhnya kata sangat sosialis itu rasanya tidak. Tetapi apa yang Anda tanyakan atau nyatakan bahwa pada umumnya masyarakat di kita ini, termasuk di Pacitan, memiliki sifat-sifat paternalis. Jadi ketika yang jadi panutan ini sungguh bisa jadi panutan, maka ya warga masyarakat ini nanti akan mengikuti dengan baik. Oleh karena itu benar ketika kami akan menerapkan sesuatu,
kami harus lakukan lebih dulu. Supaya apa? Kalau saya melakukan, orang lain melihat, tentu kami bisa, orang lain juga bisa. Tetapi kalau aturan itu langsung dikenakan pada subjek lain atau orang-orang lain, kemudian kami di belakang, saya pastikan tidak akan berhasil. Gitu. Jadi kami memang harus memulai lebih dulu, sehingga orang lain nanti ketika yang dilakukan tidak membahayakan, yang dilakukan itu adalah mengenakkan dan seterusnya, maka yang mengikuti itu secara mudah, secara otomatis tidak lagi ada masalah. Tapi kalau belum pernah dilakukan kemudian memerintahkan orang lain, ya ada keraguan juga, bahkan bisa ada kekhawatiran bahwa apakah benar yang diperintahkan itu tidak membahayakan, apakah benar yang diperintahkan itu tidak menimbulkan masalah. Tetapi kalau yang perintah lebih dulu melakukan dan itu aman-aman saja, bahkan itu memberikan dampak yang positif, kami yakin itu akan mengikuti dengan baik. Nah, saya mensuplik sedikit perkataan dari Profesor menjadi panutan. Seorang pemimpin itu kan sangat lekat sekali dengan kata panutan tersebut, menjadi panutan karena beliau sebagai pemimpin. Menurut kacamata Profesor, panutan yang ideal itu seperti apa, khususnya di Pacitan, Prof? Ya, panutan itu sebenarnya seorang pemimpin itu kan ada ugeran itu adalah pedoman. Nah, pedoman yang kayak apa? Kalau kita dalam konteks seluruh warga masyarakat ini, ugerannya adalah norma apa? Adalah norma hukum. Artinya norma yang dibangun, yang disepakati, yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah, itu adalah norma umum. Tetapi ada norma-norma yang disebut norma kepatutan ya, atau kepantasan gitu. Itu memang tidak diatur secara tertulis, hanya ini secara turun-temurun disikapi oleh masyarakat. Oh, itu patut, itu tidak patut. Tapi kalau norma tadi adalah norma hukum, norma negara, ini pasti itu melalui satu proses-proses yang kemudian masyarakat harus taat kepada itu, ya. Jadi kata panutan tadi, bahwa seorang pemimpin juga tadi harus berpegangan pada norma hukum satu, kemudian norma kepatutan, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah norma agama, ya. Norma agama. Nah, norma-norma yang semacam ini jangan kemudian abaikan, ya, tapi justru ini dipadukan sehingga seluruh aspek norma tadi ini bisa diterima oleh masyarakat dan pada akhirnya masyarakat tadi saya katakan mengikuti. Tetapi kalau seorang pemimpin itu mengabaikan itu, ya jangan harap masyarakat kemudian nanti bisa mengikuti, bahkan seorang pemimpin akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Jadi berhasil atau tidaknya sesungguhnya itu adalah berangkat dari kepemimpinan itu. Kalau kepemimpinan tahu kemudian taat kepada apa yang dia tahu, insya Allah yang dipimpin akan menjadi ngikuti. Baik, Profesor, sebelum kita lanjutkan kita akan jeda iklan terlebih dahulu dan setelah ini kami akan kembali di bincang-bincang kabar Pacitan lebih dekat dengan Profesor Sujiono Sastroatmojo.